saudara yang terkasih, tema Rema malam hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Didasari dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai pasal 15 ayat yang kedua. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kepentingan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Apa arti kata batu sandungan? Sebetulnya merupakan kiasan yang menunjukkan kepada perilaku atau kelakuan yang menyebabkan orang lain terjatuh, atau perilaku yang menghalangi orang yang mau menghampiri Tuhan, menjadi penghalang bagi orang yang mau menyembah Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Amsal 19 ayatnya keempat, dikatakan demikian: janganlah kau kutuki orang tuli, dan jangan di depan orang buta kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Tentu sudah sekalian, menaruh batu sandungan di depan orang buta merupakan perbuatan yang tidak terpuji, merupakan perbuatan yang jahat. Tetapi dalam Perjanjian Baru, sudah sekalian, kata sandungan lebih berkaitan dengan kiasan rohani. Misalnya kita melihat Tuhan Yesus, tatkala ada orang yang mau menghalang-halangi anak-anak yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan begitu marah sampai Tuhan mengatakan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika batu sekilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Tuhan juga begitu marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya mereka begitu saleh sebagai pemimpin-pemimpin agama, padahal merekalah yang menjadi penghalang bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam Matius pasal 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik,
karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara sekalian, orang seperti ini dikatakan celaka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka akan binasa. Tuhan juga begitu marah sekali pada waktu bait Allah dipakai sebagai tempat berjualan. Saudara sekalian, Tuhan marah sampai Tuhan mengatakan, bukankah rumah ini rumah doa bagi segala bangsa? Kenapa engkau menjadikan sebagai sarang penyamun? Kalau kita melihat latar belakangnya, saudara sekalian, karena tempat yang dipakai untuk berjualan sebetulnya tempat untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang non-Yahudi yang mau menyembah kepada Tuhan. Tuhan memberikan tempat itu, tapi tempat itu dipakai untuk orang-orang berjualan, sehingga Tuhan begitu marah sekali karena mereka menjadi batu sandungan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam ajaran Tuhan, Tuhan begitu marah sekali orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, saudara sekalian, kita melihat juga hal yang sama terjadi di dalam jemaat Roma. Kita melihat tadi dalam ayat 13 dan juga ayat 21. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dalam ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Paulus juga menganggap orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain dikatakan sebagai orang celaka. Persis seperti yang Tuhan katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa, saudara sekalian? Karena orang yang tersandung akan binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang yang percaya, umat yang percaya, saudara sekalian, Tuhan juga tuntut suatu pertanggungjawaban. Di dalam Yeskil pasal 3 ayat 18 dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi, saudara sekalian, menjadi batu sandungan bagi orang lain merupakan persoalan yang sangat serius yang diajarkan oleh Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Saudara sekalian, seharusnya kita sebagai orang percaya menjadi surat yang terbuka, menjadi iklan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, dikatakan kita surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang, harusnya memiliki daya tarik supaya orang lain dapat mengenal Tuhan lewat kehidupan kita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jikalau kita tidak memiliki hidup yang baik, tidak menjadi surat terbuka, kita akan menjadi batu sandungan untuk orang yang mau datang kepada Tuhan. Di dalam sejarah gereja, kita pernah mendengar kisah tentang seorang pemimpin yang bernama Mahatma Gandhi. Saudara sekalian, dia seorang yang pada masa mudanya begitu rindu sekali untuk percaya Tuhan, senang sekali mempelajari akan Alkitab. Dia begitu kagum pada sosok Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia mengambil keputusan datang ke gereja, pertama kalinya dia dihalang-halangi untuk masuk. Ditanya oleh orang-orang, kamu dari kasta mana? Saudara sekalian, dia tidak boleh masuk ke dalam persekutuan karena berbeda kasta. Dan mulai saat itu dia meninggalkan gereja dan tidak pernah kembali lagi. Sampai ada orang yang pernah mengatakan, andai kata dia percaya kepada Tuhan, saudara sekalian, maka kondisi India saat ini pasti berbeda, saudara sekalian. Tetapi nyatanya ada orang menjadi penghalang baginya untuk mengenal Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan.
karena akan mempengaruhi orang lain, saudara sekalian. Di dalam Roma pasal 14 ayat 13, saudara sekalian, Paulus hendak menasihatkan jemaat supaya hati-hati dalam kehidupan kebersamaan bersama dengan saudara seiman. Jangan saling menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Pada saat surat itu ditulis, saudara sekalian, jemaat di Roma ada masalah, ada perselisihan soal apa? Soal makanan, saudara sekalian. Kemungkinan besar ada beberapa golongan-golongan yang ada di sana. Golongan yang satu menyatakan bahwa orang percaya harus makan sayur saja. Golongan yang lain mengatakan tidak, semua makanan boleh kamu makan, boleh kita makan. Saudara sekalian, itu dikatakan dalam pasal ke-14 ayat yang kedua. Sementara golongan yang lain mengatakan anggur yang memabukkan tidak boleh kamu minum. Tetapi di golongan yang lain juga mengatakan semua makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan oleh orang percaya. Semua itu akhirnya menimbulkan kebingungan dan juga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kita melihat bagaimana reaksi Paulus, saudara sekalian. Sepertinya Paulus berpendapat bahwa makanan bukan sesuatu yang harus diatur secara ketat dalam doktrin jemaat yang mula-mula. Paulus berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, bahwa semuanya halal. Oleh karena sebenarnya bagi orang percaya tidak ada larangan ataupun apapun terhadap apa yang kita akan makan. Walaupun demikian, saudara sekalian, Paulus menasihatkan agar dalam hal makanan jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain, khususnya pihak yang kuat. Jangan menjadi batu sandungan kepada pihak yang lemah. Sebab jika kita menjadi batu sandungan, kita telah merusak pekerjaan Allah. Itu dikatakan dalam ayat 20. Saya percaya, saudara sekalian, menjadi batu sandungan bagi orang lain masih seringkali terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saudara sekalian. Baik dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam kehidupan secara komunal, saudara sekalian. Sekalipun bentuknya bukan lagi soal makan dan minum, tetapi soal-soal yang lain. Bisa saja, saudara sekalian, orang-orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Minimal ada dua hal yang saya ingin tekankan di sini, sudah sekali sesuai dengan Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Yang pertama, jangan mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Karena dikatakan kerjaan Allah bukan soal makan dan minum. Mari kita belajar untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak esensial, hal yang sepele soal makan dan minum. Seringkali masalah kecil diributkan, dipermasalahkan, diperdebatkan, kemudian timbul saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling mengejek, saling memfitnah, hingga akhirnya menimbulkan sakit hati di hati orang lain. Sikap menghakimi orang lain akan menyebabkan orang terluka. Kalau orang sudah luka, sudah sekalian, bisa menjadi orang yang lemah, bisa akibatnya dia meninggalkan persekutuan dan terlebih-lebih kemudian meninggalkan Tuhan. Apa untungnya jikalau kita mungkin menang dalam tanda kutip dan membuat orang terluka, sudah membuat orang jauh daripada Tuhan. Sudah sekalian, misi kita telah gagal. Kita tidak menjadi berkat, tapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, perjuangkanlah hal-hal yang prinsip. Dikatakan karena kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Seharusnya dalam kehidupan bersama kita saling memperjuangkan hal yang prinsip, yaitu kasih, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kebersamaan, usaha bagaimana membawa orang kepada Tuhan. Itu merupakan hal yang prinsip, bukan saling menghakimi dan saling menjatuhkan, saudara sekalian.
Kiranya renungan malam hari ini boleh menolong kita lagi, terus menolong kita untuk kita berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, dalam berperilaku. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Kita mohon Tuhan yang boleh tolong kita, sehingga lewat kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tolonglah kami agar kami bijak menggunakan kata-kata, melakukan hal-hal yang baik, yang indah dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka boleh melihat Kristus lewat kehidupan kami, sehingga mereka yang belum percaya, mereka boleh menyembah dan percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman yang kami dengar malam hari ini bukan sekedar kami dengar, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi terang-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi garam yang menggarami dunia ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Selama ini Tuhan, mereka kecewa terhadap orang-orang Kristen yang telah menjadi batu sandungan bagi mereka. Kami mohon Bapa, biarlah dengan kasih-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan mereka lagi. Biarlah Roh Kudus yang boleh bekerja di hati mereka lagi, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Biarlah pada waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh kembali lagi untuk mencari Tuhan, bersekutu lagi dengan Tuhan, kembali kepada-Mu Tuhan, kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon Tuhan juga memakai kami menjadi alat berkat, membawa mereka kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat yang dalam pergumulan karena masalah pandemi COVID ini. Tuhan, membuat mereka juga kehilangan pekerjaan. Mereka mengalami masalah dalam ekonomi keluarga. Mereka mengalami ketidakharmonisan hidup rumah tangga. Kami mohon belas kasihan-Mu. Bahkan ada yang sakit, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami tak lupa juga mendoakan presiden kami, wakil presiden, para menterinya. Tuhan memberkati. Demikian juga para pejabat-pejabat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Mampukan mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terutama juga Tuhan, kami mohon kesadaran masyarakat agar juga memiliki kesadaran bagaimana menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang berlaku ya Tuhan. Berkati negara kami Tuhan, jauhkan dari kehancuran. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam menata kembali ekonomi negara ini. Demikian juga khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati para tim medis, berkati mereka yang berjuang di garda terdepan, mampukan mereka tetap boleh berkarya. Tuhan pakai mereka dan Tuhan lindungi mereka. Kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini, mohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat istirahat dengan baik, besok kami dapat bangun dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa.